Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Klan Niu telah menyiapkan arena di sini untuk mengundang Imperial Cuisine Hall untuk duel. Niu Fan akan menjadi yang pertama berduel. Aku ingin tahu siapa di antara Imperial Cuisine Hall yang akan menjadi yang pertama menghormati kita dengan pertarungan ini. Arena seperti itu juga tidak membutuhkan wasit, karena tidak ada aturannya, selain penyerahan diri. Penyerahan diri biasanya akan menghentikan pertempuran, jika tidak, itu akan berlangsung sampai kematian, keadaan tidak sadar, atau bahkan cacat. Ini akan bisa menentukan kemenangan. Kakak ipar, haruskah aku melakukan pertarungan ini? Sue Nuo berkata pada King Sui. King Sui tidak menanggapi. Saat mereka menginjakkan kaki di arena, itu berarti mereka telah menerima undangan tersebut. Orang-orang di tim lawan memiliki lebih banyak jumlah dibandingkan dengan mereka, tetapi situasi yang berkembang tidak memungkinkan mereka untuk menolaknya juga. Bahkan penampilan mereka di sini menunjukkan penerimaan mereka. Kakak ipar, biarkan aku menangani orang gemuk ini, aku tidak akan mempermalukanmu. Sue Nuo cemberut. Dia berasumsi bahwa King Sui tidak menjawab karena dia mengira dia akan dikalahkan. King Sui tertawa, mengacak-acak rambutnya. Aku tidak takut kamu kalah. Anda bisa menerima pertarungan jika Anda mau, tetapi dengan satu syarat. Anda harus menyerah saat Anda merasa tidak bisa menang, dan Anda tidak boleh cedera. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak membiarkan Anda bertarung lagi. Ucap King Sui tersenyum. Sue Nuo menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dengan saudara ipar yang memegang kendali, kita bahkan tidak perlu takut dikalahkan di semua pertandingan awal. Lagi pula kau akan menjadi yang terakhir dalam pertempuran. Sue Nuo sangat senang mendengar kata-kata King Sui. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia masih merawatnya. Ingatlah untuk mengatakan ini saat Anda menang. Situasi dengan Imperial Cuisine Hall tidak berubah. Dalam 3 hari, kepala keluarga Niu Clan akan membawa keturunan langsungnya untuk memperbaiki kerusakan. Jika tidak, mereka tidak bisa menyalahkan Imperial Cuisine Hall. Dengan pasrah, King Sui menginstruksikan Sue Nuo dengan senyuman menghiasi wajahnya. Sue Nuo membeku, lalu mengangguk dengan senyumannya sendiri. Saya pasti akan mengatakan itu. Pergilah. Ingat apa yang saya katakan. Jika Anda cedera, Anda tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam duel lagi di masa mendatang. Dengan itu, dia melambaikan tangannya sebagai tanda bahwa dia bisa melanjutkan. Sue Nuo terkikik manis, lalu terbang menuju arena seperti burung bangau. Sue Nuo adalah nyonya muda klan Sue. Setelah pergi begitu lama, kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia juga menjadi dewasa. Anda dapat melihat lebih jauh jika Anda berdiri tegak. Sue Nuo telah memperoleh lebih banyak wawasan daripada sebelumnya. Sue Nuo memandang pria yang kuat seperti kerbau. Setelah kau selanjutnya. Niu Fan juga tidak tampak seperti orang yang banyak bicara, dan hanya itu yang dia harapkan ketika Sue Nuo langsung ke intinya. Setelah mengucapkan kata-kata formalitas, dia melompat ke udara tanpa berkata lain. Sue Nuo juga tidak berani ketinggalan. Dia membuka 100 meter panjangnya, 100 Flowers Fin Whip. King Sui sudah lama meneruskan manuver gajah ular ke Sue Nuo. Bersama dengan cambuk, itu akan dapat mencapai hasil yang mengerikan. 100 bunga fin cambuk dibuat oleh King Sui sebagai hadiah untuknya juga. Itu termasuk elemen bunga beracun, gulma, vertigo, penyembuhan, memberi energi. Hanya saja efek positifnya dimaksudkan untuk digunakan oleh pengguna, sementara yang fatal disediakan untuk lawannya. Sementara 100 Flowers Fin Whip tidak dapat dianggap sebagai senjata kelas legendaris, kemampuan dan fungsinya sama sekali tidak kalah dengan itu.
Ini adalah cambuk terbaik yang pernah dibuat King Sui. Kemampuan King Sui dalam menempa bukanlah sesuatu untuk diremehkan juga. Itu telah meningkat pesat dalam periode waktu ini dan dia berlatih setiap hari. Banyak dari mereka disimpan di alam Valet Jade Immortal. Senjata kelas legendaris, baju besi dan barang lainnya juga. Armor bagian dalam yang dikenakan Suenuo adalah salah satunya. Dikombinasikan dengan senjata dan alas kakinya, kekuatannya meningkat beberapa kali. Fakta bahwa King Sui mengizinkannya bertempur adalah karena dia tahu bahwa tidak akan mudah bagi Niu Fen untuk menang melawannya. Suenuo mulai menyerang Niu Fen, dia menyerang ke arahnya, tangannya memegang 100 bunga Finwhip dan memukulnya ke arahnya dengan gesit. Niu Fen memegang kapak raksasa di tangannya, berkilauan hitam. Permukaan kapak bisa menutupi separuh tubuhnya. Saat 100 bunga Finwhip Suenuo masuk dalam lingkar 3 meter Niu Fen, embusan energi yang kuat menghantam rambutnya, dan itu mengeluarkan suara mendesis. Pada saat itu, 100 bunga Finwhip menghasilkan kabut seperti serbuk sari. Niu Fen telah melihat banyak hal, atau paling tidak dia tahu bahwa tidak ada hal baik yang datang dengan munculnya kabut. Roh ular keluar dari gua. Kapak Niu Fen memblokir cambuk 100 bunga milik Suenuo, tetapi dengan sedikit gerakan di pihaknya, kapak itu melewati baloknya dan menyerbu ke arah wajahnya seperti ular berbisa. Kecepatan Spirit Snake Exit Cave harus ditakuti. Saat itu, tidak banyak orang yang bisa menghindarinya. King Sui masih akan menggunakan keterampilan ini sampai sekarang. Itu mengejutkan lawan dan berhasil dalam setiap upaya. Kemampuan Suenuo sudah lebih kuat dari Niu Fen, dan dengan gua keluar ular roh yang lugas dan efektif, itu menghantam dahinya. Meski lukanya tidak dalam atau fatal, itu sudah cukup membuatnya pingsan. Dia jatuh dari arena. Satu serangan. Suenuo telah mengalahkan Niu Fen hanya dengan satu serangan. Niu Fen hanya berbicara beberapa patah kata dan bertahan sedikit, tetapi tidak pernah bisa melindungi dirinya sendiri sepenuhnya. Pada akhirnya, dia dikalahkan sampai tingkat ini. Kekuatan Suenuo ada pada kecepatan dan kelincahannya. Niu Fen justru sebaliknya. Kecepatan adalah aspek terlemahnya. Aset terbesarnya adalah kekuatannya. Meskipun dia bisa menembus 1000 kemampuan dengan satu serangan, itu tidak cukup untuk menerobos keterampilan Suenuo. Alhasil, dia dengan mudah dikalahkan. Patriark dari klan Niu, saya tidak yakin apakah Anda ada di sini, tapi saya punya pesan untuk Anda. Kata-kata yang telah kami katakan sebelumnya tentang meminta keturunan langsung Anda memperbaiki aula masakan kekaisaran masih berlaku. Hari ini adalah hari terakhir. Jangan menuduh kami tidak memberi Anda kesempatan. Tentu saja Anda juga dapat berasumsi bahwa itu adalah kata-kata kosong, tetapi seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Karena mereka berani menghancurkan Imperial Cuisine Hall kami, maka mereka harus menanggung konsekuensinya. Itu semuanya. Saat suara Suenuo terdengar, King Sui tersenyum. Gadis kecil ini memiliki kesombongan padanya. Anak nakal yang sombong. Betapa beraninya kamu. Aku akan memberimu pelajaran atas nama orang yang lebih tua. Suara itu datang dari seorang lelaki tua berambut putih yang sekarang berdiri di atas arena. Dia memelototi Suenuo, marah. Kau pikir kau siapa? Ajari aku pelajaran. Kau bahkan tidak bisa mengajari juniormu pelajaran, namun kau punya waktu untuk menguliahi orang lain. Anda harus terlebih dahulu memenuhi syarat sebelum dapat memanfaatkan masa tua Anda. Dibandingkan dengan Niu Fen, lelaki tua itu lebih terlihat seperti anak kecil. Bertubuh kurus dengan sepasang mata kecil dan bergigi tajam. Hidungnya yang bulat menempati area yang luas di wajahnya. Meskipun dia sangat marah, matanya bejat, melihat ke seluruh tubuh Suenuo dari waktu ke waktu. Orang tua itu adalah pengecualian dari Niu Clan. Di seluruh klan mereka, hanya dia yang kurus dan mesum. Ada rumor yang berspekulasi bahwa dia bukan dari keluarga sedarah, tetapi tidak ada bukti untuk membuktikan ini. Niu Clan secara alami membantah rumor itu, tidak mungkin mereka akan mengakui ini. Jika mereka melakukannya,
reputasi mereka akan anjlok. Suenuo memperhatikan mata lelaki tua itu dan tidak bisa mengungkapkan rasa jijiknya dengan kata-kata. Bukan hanya dia, banyak orang lain yang menonton merasakan hal yang sama. Tidak ada yang tahu mengapa Niu Clan mengirim karakter seperti itu ke arena dan bahkan penonton mulai menegur mereka. Jangan meremehkannya. Dia dipanggil Niu Si, dia pengecualian dari Niu Clan. Keterampilan yang dia kembangkan juga tidak ortodoks. Dia mahir dalam semua jenis gaya dan selalu melakukan sesuatu yang tidak terduga. Akankah wanita dari Imperial Cuisine Hall baik-baik saja? Aku pikir begitu. Dia adalah anggota Imperial Cuisine Hall, tabib King akan menemukan cara untuk mencegahnya. Kali ini, Suenuo tidak berbicara sepatah kata pun. Dia memukul cambuknya ke arah Nuosi dan menyaksikan 100 bunga Finwhip-nya menerjang ke arah pria itu. Suenuo dapat mengatakan bahwa Niu Si adalah kekuatan dan mungkin bukan keahliannya, jadi dia menggunakan kekuatan absolut untuk menaklukkan lawannya. Selain itu, kemampuan Suenuo jauh melebihi Niu Si juga. Keterampilan Serpent Elephant Maneuver adalah kelas atas. Niu Si memegang tongkat 3 inci dan belati hijau sepanjang 1 inci, punggungnya membungkuk. Dia telah mengembangkan cara uniknya sendiri, menggabungkan taktik maju dan mundur, tampak seperti tikus yang gesit. Niu Si dilatih di Venomous Snake, Agile Mouse Technique. Tubuhnya gesit dan bisa melancarkan banyak serangan. Dia paling ahli dalam racun dan pembunuhan, pertarungan solonya juga kuat. Gerakannya aneh, seolah-olah dia menghindari serangannya dengan jarak yang berbahaya. Namun, tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya. Dia tampak percaya diri untuk menghindarinya. Suenuo tenang. Ketika Niu Si pindah, dia melakukannya dengan baik dan dia bahkan lebih gesit darinya. Cambuk di tangannya mulai berubah. Itu tidak lagi tajam dan menembus seperti dulu, sebaliknya, tanaman merambatnya diikat dengan baik. Sosoknya bergerak cepat dan sepertinya dia telah menenunnya menjadi 100 jaring bunga. Penjara 100 bunga. Bunga-bunga yang melilit 100 bunga Finwhip berubah menjadi jaring dan mengarah ke Niu Si. Kali ini, mata Niu Si berkedip-kedip dan dia melambaikan tongkat hitam itu. Kabut hitam mulai terbentuk dan menebal. Belati di tangannya bersinar, dan dia menyerang Suenuo tanpa peringatan. Ratusan bunga pecah. Cambuk di tangan Suenuo menjadi lurus seperti pensil, sebelum terjun ke kandang bunga. Saat itu juga, dengan kemegahan 100 bunga, mereka seolah bersaing dalam keindahannya. Beng! Ledakan keras terdengar, kandang bunga pecah dan Suenuo tetap di tempatnya. Di sisi lain, Niu Si terhuyung mundur, ujung bibirnya berlumuran darah. Tongkat hitam yang ada di tangannya hilang tanpa bekas dan yang tersisa hanyalah sepotong belati yang patah. Suenuo maju selangkah. Saya telah kalah. Niu Si menyatakan dengan tergesa-gesa. Dia tidak menyerah, yang dia lakukan adalah memberikan putusan pertandingan. Efek keduanya sama tetapi dibandingkan dengan yang pertama, yang terakhir bisa menyelamatkan martabatnya. Suenuo tidak berkata apa-apa lagi dan dia menghela napas lega. Dengan putus asa, dia meninggalkan arena. King Sui memperhatikan Suenuo yang bersemangat tinggi dan tertawa. Ini hanya awal. Sepertinya mereka bisa bertarung sepuasnya hari ini. Niu Clan sudah kalah 2 pertandingan berturut-turut. Jika ini terus berlanjut, pasti akan ada gosip di mana-mana. Dengan pemikiran itu, orang berikutnya pasti bisa mengalahkan Suenuo. King Sui ingin menarik Suenuo dari pertarungan tetapi memutuskan akan baik baginya untuk mendapatkan pengalaman. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa merawatnya selamanya. Selain itu, dia masih muda, pertumbuhan hanya akan baik untuknya. Suenuo berhenti sejenak. Klan Niu mengirim lelaki tua lain lagi, tetapi kali ini, lawannya tampak seperti citra stereotip anggota klan Niu. Sosoknya tinggi dan kekar, mengenakan jubah ungu panjang. Di tangannya ada 2 senjata yang mirip dengan jeruji besi tebal. Dari cara dia membawa diri, hingga aura yang dia pancarkan, King Sui tahu bahwa Suenuo bukanlah tandingan lawan baru. Di sisi lain,
dia bisa melihat tekad di matanya. Dia mengerti pada saat itu bahwa jika dia tidak mengizinkannya melanjutkan, itu akan menjadi penyesalan yang akan menggerogotinya untuk waktu yang lama. Nona muda, saya tidak ingin mengganggumu. Anda akan lebih baik mengakui kekalahan. Saya percaya Anda bisa merasakan bahwa Anda juga bukan lawan saya. Suara lelaki tua itu dipenuhi dengan semangat, tapi dia tidak tergesa-gesa dan terus terang. Sue Nuo menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya tahu jika saya tidak mencoba? Saya tidak akan menyerah. Sue Nuo menyadari bahwa lawannya jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, tetapi tidak mungkin dia akan langsung mengaku kalah. The Hundred Flowers Fin Whip tidak berhenti bergerak, seperti seekor ular dengan pikirannya sendiri. Karena itu masalahnya, mari kita lanjutkan. Blades tidak bisa melihat, hati-hati. Nada suara lelaki tua itu baik, dan bahkan King Sui tidak bisa merasakan firasat permusuhan darinya. Sue Nuo juga tidak menunggu lama kali ini dan bergegas ke arah lelaki tua itu, melepaskan serangan terkuatnya. Seolah-olah itu adalah seekor ular, 100 bunga fin cambuk menyerang lelaki tua itu. Seperti gajah, Sue Nuo memiliki pijakan yang mantap tetapi cambuk di tangannya masih hidup dengan energi. King Sui terkejut dengan pemandangan yang menyambut mereka. Gadis kecil itu cukup berbakat, dia benar-benar berhasil menyempurnakan inti dari manuver gajah ular. Manuver ular gajah itu mantap seperti gajah, sekuat ayunan gajah, namun fleksibel seperti ular. Kesempurnaan dari teknik ini adalah kombinasi dari kekakuan dan kelenturannya, dan bersama dengan hukum langit dan bumi, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Syok melintas di mata lelaki tua itu tetapi jeruji logam di tangannya menghalangi cambuknya dengan tenang. Sepasang batang logam tidak secepat senjata tetapi mengandung kekuatan yang sangat besar. Saat mereka bergerak, mereka sepertinya mengubah sekelilingnya. Palang ganda bisa menghalangi cambuknya dengan cukup baik. Manuver ular gajah, seperti fondasi gajah, berdiri di tempat yang sama tanpa panik, mampu mengubah situasinya dengan gelombang. Bang, bang, serangkaian dentuman terus-menerus bergema dan seolah-olah langit tertutup petir. Suara guntur terkonsentrasi melanda. Wajah Sue Nuo menjadi lebih pucat sementara lelaki tua itu seperti banteng yang mengamuk. Dia tampak seperti dia bisa merobohkan bahkan gunung. Seperti sungai yang menembus bendungan, tubuh Sue Nuo mulai bergoyang dan kemudian terhuyung mundur setelah beberapa saat. Kelemahan dari manuver gajah ular adalah tidak bisa dipukul mundur. Begitu dia, efeknya akan seperti gunung besar yang miring. Masih ada kekurangan dalam penguasaan Sue Nuo dalam manuver gajah ular. Kelincahan, terutama dalam menghadapi lawan yang memiliki keterampilan tinggi, itu terbatas dan dapat diayunkan dengan mudah. Jika itu adalah King Sui di tingkat keterampilan Sue Nuo, dia akan bisa bergerak dengan gesit dan maju atau mundur sesuka hatinya. Beng! Tubuh Sue Nuo terbang mundur, mulutnya mengeluarkan darah segar. Dengan sekejap gerakan, King Sui berada di sisinya, menstimulasi titik akupunturnya saat gelombang yang Kim memenuhi tubuhnya. Kakak ipar, aku benar-benar tidak berguna. Sue Nuo memandang King Sui dengan pahit, suaranya dipenuhi dengan penyesalan. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Selain itu, dia jauh lebih kuat darimu. Untuk bisa bertarung sejauh ini sudah cukup tak terduga. Mengapa? Apakah Anda ingin mengalahkan dia? King Sui tersenyum padanya. Betulkah? Anda tidak menyalahkan saya? Sue Nuo bertanya dengan heran. Istirahatlah dengan baik, kamu akan bisa pulih ke keadaan semula besok. Nyonya muda kami dari klan Sue luar biasa. Aku berjanji padamu, kekuatanmu akan 10 kali lebih kuat dari pria itu di masa depan. King Sui menyerahkannya ke Ling Fei. Sue Nuo tidak terluka parah. The Hundred Flowers Fin Whip memiliki beberapa bunga mistis yang membantunya memblokir serangan itu dan menyembuhkan beberapa lukanya. Ini adalah kemampuan senjata terkuat. Keahlian The Hundred Flowers Fin Whip berada dalam konsolidasi kekuasaan. Tidak hanya bisa menyembuhkan, itu juga bisa meningkatkan daya tahan dan kekuatan.
atau berfungsi sebagai penangkal racun, menyebabkan kelumpuhan dan bahkan vertigo. Tentu saja, kemampuan ini bukanlah yang terkuat, tetapi mereka bisa membantu mendapatkan keunggulan atas lawan. Bahkan King Sui mengira 100 bunga Fin cambuk kuat. Sayang sekali dia sudah memiliki senjata yang lebih cocok. Merasa lega karena King Sui tidak menyalahkannya, Suenwo berseri-seri, "Terima kasih, kakak ipar." Ada saat-saat ketika dia takut pada saudara iparnya, tetapi itu bukanlah rasa takut terhadapnya sebagai pribadi. Itu adalah ketakutan bahwa dia akan mengabaikannya. Siapa yang ingin menangani pria kekar ini? King Sui bertanya sambil tersenyum. Aku akan pergi. Yintong mengajukan diri setelah berpikir. King Sui merenung sebelum tersenyum. Baiklah. Sedikit kejutan melintas di wajah lelaki tua itu. Pada saat yang sama, ada permusuhan yang dalam. Ini menunjukkan bahwa dia telah mengidentifikasi latar belakang Yintong. Jika tidak mungkin dia akan menganggapnya seperti itu. Yintong tidak sering berpartisipasi dalam pertempuran, jadi tidak banyak yang tahu tentang kekuatannya. Satu-satunya alasan seseorang akan menganggapnya seperti ini adalah jika mereka mengetahui tentang warisannya. Yintong rendah hati. Sejak King Sui bertemu dengannya, dia hanya melihatnya menampilkan keahliannya sekali karena marah. Dia bertarung setelahnya juga, tapi itu tanpa emosi. Hari-hari ini, kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi selain sesi latihannya dengan Lan Lingfeng, dia biasanya tidak bertarung. Warisan Yintong ditakdirkan untuk mengalami banyak perubahan dan dia tidak memiliki senjata tetap. King Sui telah menyesuaikan sepasang belati bermata tiga yang ditempa dari Yang Stone untuknya. Mereka bisa dikategorikan sebagai kelas legendaris, meski nyaris tidak. Efek terkuatnya adalah mengabaikan 20% pertahanan musuh, ditambah 1% kemungkinan mengabaikan hingga 90% pertahanan. Senjata-senjata itu bersifat tajam dan bersama dengan kemampuannya memang perkasa. Teknik pertempuran Yintong adalah menyerang secara berurutan dan tanpa henti. Bukan hanya 2 kali dalam combo tetapi bahkan lebih dari itu, kekuatan yang diwarisinya memungkinkan peningkatan kerusakan jika terjadi di tempat yang sama dalam waktu tertentu. Dalam perspektif King Sui, warisan Yintong bersifat licik. Setiap teknik pertempuran itu aneh. Selain itu Yintong adalah ahli dalam menggunakan racun, bahkan jika King Sui jarang melihatnya melakukannya. Setelah kamu, saat melihat Yintong, lelaki tua itu menyapa dengan sopan. Setelah kamu, Yintong tersenyum saat membalas. Dalam keadaan seperti itu, dia tentu tidak akan melupakan kesopanannya. Apapun situasi yang mereka hadapi, mereka harus menganggapnya dengan sikap tenang. Hanya dengan cara ini potensi mereka dapat dilepaskan sepenuhnya. Kali ini, orang tua yang tidak berdiri dalam upacara dan menyerang Yintong sekaligus. Gerak kakinya mantap dan kuat, kecepatannya tidak secepat yang lain tetapi memberi kesan bahwa ia bekerja dengan mantap, seolah-olah setiap langkah tertanam dalam pikirannya. Gerakan kaki Yintong, sebaliknya, mengalir dan aneh. Tidak ada cara untuk memprediksi kemana dia akan melangkah selanjutnya. Sepasang belati Tri-Edge yang berkilauan memancarkan cahaya yang menusuk. Mati. Dengan teriakan nyaring, batang logam di tangan lelaki tua itu melepaskan serangan naga kembar ke arah Yintong. Yintong melangkah mundur sedikit, menghindari serangan tepat pada waktunya. Bahkan pakaiannya terangkat dari kekuatan ki dari serangan batang logam. Jika bukan karena fakta bahwa Yintong telah menuangkan kekuatan ki-nya sendiri ke dalam pakaiannya, mereka mungkin telah dihancurkan oleh serangan itu. Rantai mutiara giok emas. Yintong membanting tinju kanannya ke depan, dengan cepat membantingnya ke dada lelaki tua itu berturut-turut. Duar-duar. 2 suara logam yang jelas terpancar dari benturan dan lelaki tua itu dipukul balik oleh Yintong. Meski begitu, langkah kakinya tidak kacau. Jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan melihat bahwa setiap langkah yang diambil lawan telah mendarat di langkah sebelumnya. Ini sebenarnya bisa mengurangi kekuatan yang harus dia tanggung. King Sui memiliki firasat tentang ini.
Tidak ada yang terlalu aneh di dunia ini dan meskipun ini aneh, itu masih dapat diterima. Orang tua itu bergegas menuju Yintong dengan langkah sebelumnya lagi. Kecepatan dan kekuatannya sepertinya meningkat. Tanda kerbau iblis. Ini adalah tanda kerbau iblis. King Sui telah mendapatkan beberapa kenangan warisan dari Golden Battle Halberd pada satu titik, dan satu tentang warisan Raja Iblis Titan Ox. Dia tidak punya waktu untuk memproses informasi sebelumnya, tetapi sekarang informasi itu melayang di benaknya dengan sangat jelas. King Sui menjaga suaranya rendah, cukup untuk didengar Yintong. Itu adalah tanda kerbau iblis. Sepertinya mereka benar-benar klan warisan Raja Iblis Titan Ox. Tanda kerbau iblis yang dia kembangkan itu bagus, kamu harus menemukan cara untuk mengacaukan gerak kakinya, atau itu hanya akan menjadi lebih kuat. King Sui baru saja menyadari bahwa Golden Battle Halberd memberinya beberapa informasi yang cukup berguna. Informasinya berantakan dan King Sui bahkan tidak repot-repot merapikannya. Sekarang dia menyadari bahwa tidak perlu melakukan itu, karena itu akan muncul ketika situasi mengharuskannya. Yintong memahami kata-kata peringatan King Sui. Sejujurnya, meski tidak banyak, dia masih merasakan dengan jelas peningkatan kekuatan lelaki tua itu. Tebasan giok emas yang hebat. Mengambil kesempatan sekali lagi, siluet Yintong seperti kilatan cahaya, menyerbu ke arah lelaki tua itu. Kecepatannya sudah jauh lebih cepat daripada yang terakhir dan mengingat dia telah mempersiapkan dirinya untuk serangan itu, kecepatan Yintong tidak diragukan lagi berada di luar jangkauan yang bisa dihindari lelaki tua itu. Bang! Beng! Sepasang belati bermata tiga menembus ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Sama seperti itu, bahkan dengan armor dalam yang layak, lelaki tua yang kuat dan kokoh itu tersandung ke belakang tanpa henti karena benturan, saat darah mengalir dari mulut dan lubang hidungnya. Puh! Serangan itu mengabaikan pertahanan baju besi orang tua itu dengan 80% yang mengejutkan, sangat mengurangi kesehatannya. Yintong menghentikan langkahnya, dan lelaki tua itu jatuh dari arena. Dari awal sampai akhir, Yintong tidak membutuhkan waktu lebih dari 5 menit untuk mengalahkannya. Perbedaan di antara mereka pasti sangat besar. Sebagai penerus warisan dewa pertempuran, bahkan jika dia belum cukup kuat sekarang, dia masih bukanlah karakter yang ingin diprovokasi. Setelah bertemu King Sui, kekuatan Yintong telah meningkat secara drastis. Perbaikannya akan terjadi dengan cepat di masa depan, dan akan tetap demikian untuk waktu yang lama. Yintong tidak mengungkapkan kegembiraannya karena telah mengalahkan orang tua itu. Sebagai gantinya, dia hanya tetap berdiri di arena. Pada titik duel ini, di mana kemarahan meningkat dari kedua belah pihak, tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan lagi. Xuanwo telah memuntahkan darah dari pertarungan, seperti yang dilakukan lelaki tua itu sebelumnya. Meskipun tidak bisa dihindari untuk terluka dalam pertempuran, kemarahan mudah terwujud dalam prosesnya, baik dari niat yang disengaja atau tidak. Yintong selalu bersikap rendah hati sepanjang hidupnya. Meski begitu, dia tidak pernah kehilangan keberaniannya. Dia lebih tua dari King Sui dan Lan Lingfeng, dan kepribadiannya lebih ramah daripada mereka. Dia juga bisa dianggap sebagai pria dewasa. Namun, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan King Sui ketika datang ke jumlah pengalaman yang telah mereka kumpulkan. King Sui selalu memperhatikan setiap gerakan Yintong. Dari apa yang bisa dia kumpulkan, Yintong sekarang lebih kuat dari Lan Lingfeng. Namun, jalur kultivasi mereka berbeda satu sama lain. Rute Yintong semata-mata pada kelembutan dengan sedikit kelincahan. Karena rutenya difokuskan pada kecepatan, serangannya juga akan mengurangi intensitas kemampuan lawannya, yang paling sering akan mengakibatkan kekalahan kekuatan yang lebih unggul oleh kekuatan yang lebih lemah. Di sisi lain, rute Lan Lingfeng lebih pada aspek kekerasan. Semakin sulit situasinya, semakin dia bisa melepaskan kehebatan pertempurannya yang luar biasa. Setelah waktu yang singkat, seorang pria yang tampak muda dan tampan muncul di arena. King Sui merasa terganggu ketika pria itu naik ke arena karena dia merasakan aura yang akrab dari pria ini.
Aura familiar ini berasal dari kesadaran di dalam tubuh pria itu. Ini adalah kesadaran yang diwariskan kepadanya oleh Dewa Pertempuran Emas, yang merupakan semacam persepsi terhadap warisan Raja Iblis lainnya. Pria yang dibangun di arena tidak sekuat anggota Niu Clan lainnya, tapi dia penuh energi. Dengan hanya sosok berototnya, dia sudah memancarkan kekuatan ledakan yang kuat. Dia memiliki penampilan yang tampan dan ekspresi yang teguh. Bibir tipisnya terkatup rapat, yang menunjukkan temperamennya sebagai orang yang sangat tegas. Pria ini memancarkan aura halus yang tidak bisa diabaikan oleh indera King Sui. Dari pengamatan tersebut, pria ini pasti murid klan Niu yang telah memperoleh warisan Raja Iblis Titan Ox. King Sui tahu bahwa Yin Tong akan kalah kali ini, namun dia tidak mendesaknya untuk menyerah dan mengaku kalah. Sebaliknya, dia mengirimkan suaranya kepadanya dan berkata, orang ini pasti orang yang menerima warisan Raja Iblis. Anda harus ekstra hati-hati. Yin Tong menganggukkan kepalanya sambil tetap tenang dan tenang. Orang lain mungkin mengira bahwa dia mengangguk pada pria dari klan Niu, tetapi kenyataannya, King Sui tahu bahwa Yin Tong sebenarnya sedang menunjuk kepadanya. Aku tidak akan menahan, jadi kamu harus berhati-hati. Atau Anda bisa mengaku kalah dengan saya. Kamu benar-benar bukan lawan saya, kata pria itu dengan tenang. Klan Niu menyukai metode berterus terang kepada orang lain ini. Ketika mereka merasa bahwa lawan mereka tidak mencapai level mereka dan mulai menyesal mengambil alih pertarungan, mereka akan memberitahu musuh mereka secara langsung tentang apa yang ada di pikiran mereka. Apa yang Anda rasakan di eksterior mungkin tidak benar. Mari kita mulai. Yin Tong secara alami tidak akan mengaku kalah hanya karena apa yang dikatakan lawannya. Meskipun sangat berbahaya untuk berdebat dengan lawan yang lebih kuat, itu juga memberikan kesempatan besar baginya untuk tumbuh lebih kuat. Orang itu mengeluarkan pentungan besar yang tampak seperti tombak tapi lebih tebal. Senjata itu tumpul dan sederhana tanpa kilau sedikit pun. Namun, senjata ini pasti luar biasa, tidak seperti penampilannya yang sederhana. Jika tidak, kebanggaan klan Niu ini tidak akan menggunakannya sebagai senjatanya. Anak iblis Niu pasti akan menang. Mungkin tabib ajaib King adalah satu-satunya yang bisa melawannya. Pada saat itu, King Sui bisa mendengar suara di telinganya. King Sui menganggap itu cukup menggelikan. Nama orang ini dari klan Niu yang telah menerima warisan Raja Iblis adalah sesuatu yang luar biasa. Dia sebenarnya bernama Demon Child Niu. Jika itu masalahnya, ayahnya mungkin tidak disebut Demon King Niu, tapi Old Demon Niu sebagai gantinya. King Sui tidak berminat untuk mendengarkan komentar orang-orang di bawah lebih jauh karena pertarungan telah dimulai di arena. Sejak awal ketika Demon Child Niu mengambil inisiatif pertama untuk menyerang, banyak orang mulai memperhatikan bahwa perbedaan kekuatan antara Yin Tong dan Demon Child Niu terlalu besar. Yin Tong yang berspesialisasi dalam kecepatan sekarang lebih rendah di bidang itu dari lawannya. Pertarungan ini benar-benar sulit baginya. Booming, anak iblis Niu menghantam Yin Tong dengan kekuatan petir dengan tongkat besarnya, menyebabkan langit di sekitarnya bergema dengan suara guntur. Seluruh langit tampak seolah-olah menjadi lebih mencekik dari sebelumnya. Fox bersenang-senang dengan kemuliaan harimau. Aura Yin Tong tiba-tiba meningkat. Kecepatan dan kekuatannya telah menerima dorongan yang signifikan juga. Dalam gerakan tiba-tiba, dia menyerbu ke arah anak iblis Niu dengan sepasang belati tiga sisi, yang telah menjadi sangat menakutkan dalam sekejap. King Sui tahu bahwa peningkatan kekuatan Yin Tong bukanlah rekayasa, namun sepertinya auranya tidak meningkat sebanyak itu. Jika kekuatan anak iblis Niu sedikit lebih dari Yin Tong, maka auranya akan benar-benar ditekan. Jika auranya telah ditekan, maka itu pada dasarnya akan sama dengan kekalahannya. Yin Tong adalah pewaris dewa pertarungan rubah, Fox Basket in Tiger Glory-nya masih cukup kuat. Namun, jika lawannya memiliki kekuatan yang lebih besar darinya, dia bisa membalikkan keadaan pertempuran mengingat dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melakukannya. Misalnya,
Jika batu raksasa jatuh dari langit dan seseorang memberitahu Anda bahwa itu terbuat dari kertas, apakah Anda akan percaya? Kekuatan Fox Basset in Tiger Glory adalah seperti itu. Bahkan jika batu itu palsu, tidak ada yang berani menggunakan nyawanya sendiri untuk mengujinya. Selain itu, serangan Yin Tong juga cukup mengena. Ini adalah warisan teknik pertempuran terhormat dari Dewa Pertempuran Rubah. Pada saat itu, Yin Tong seperti pedang tajam saat dia melancarkan serangan terus-menerus terhadap lawannya. Bahkan Demon Child Niu tidak berani melawannya dengan kekerasan kalau dia bisa terluka parah. Meskipun dia sadar bahwa ini mungkin hanya kepura-puraan atau ilusi, dia tidak akan berani menggunakan hidupnya untuk mengujinya. Yin Tong mirip dengan harimau buas yang berlari menuruni gunung. Serangan tajamnya menyilaukan mata. Setiap gerakan ofensif dilakukan dengan maksud untuk mengenai kerentanan lawannya. Yin Tong cukup ahli dengan teknik bertarungnya sendiri, yang harus dikunci pada titik lemah lawannya dengan segala cara. Dia bisa menyerang bagian tubuh lain tetapi tidak pernah benar-benar memukulnya. Dia harus melakukannya hanya untuk menakuti lawannya. Selanjutnya, Fox Basket in Tiger Glory memiliki kesempatan satu kali untuk meningkatkan kekuatan serangan dari serangannya dengan banyak angka, yang dapat melukai parah atau bahkan membunuh lawannya. Karena itu, Demon Child Niu tidak akan berani mencoba mengingat kemungkinan kematian itu. Jika bukan karena alasan itu, Fox Basket in Tiger Glory tidak akan berdaya. Semakin tinggi tingkat kultivasi Fox Basket in Tiger Glory, semakin seseorang bisa melepaskan kekuatan ofensif yang tangguh. Kekuatannya akan meningkat juga. Saat ini, Yin Tong hanya bisa menggunakannya paling banyak 2 kali. Untungnya, itu efektif setiap kali dia melepaskan serangan ini. Dia bisa menggunakan serangan terkuatnya kapanpun dia mau karena tekniknya sendiri sangat fleksibel. Karena alasan ini, dia akan bisa mengeluarkan kehebatan Fox Basket in Tiger Glory secara maksimal. Beng! Anak iblis Niu menangkap kesempatan itu dan berhasil menggunakan bahunya untuk memblokir serangan Yin Tong sekali. Kali ini, Yin Tong melepaskan serangan terkuatnya, tetapi Demon Child Niu punya rencana sendiri. Meski begitu, dia masih terlempar sekitar 10 meter akibat serangan Yin Tong. Sayangnya untuk Yin Tong, dia tidak berhasil melepaskan kemampuan untuk mengabaikan 80% dari perlindungan armor lawannya. Meskipun Demon Child Niu dikejutkan oleh kehebatan lawannya, dia masih bisa menahan serangannya. Serangan kuat dari Yin Tong's Fox Basket in Tiger Glory hanya bisa digunakan 2 kali. Meski mendapatkan hasil yang memuaskan, jumlah kegunaannya berbanding lurus dengan kekuatan serangannya. Kesimpulannya, kekuatan teknik ini dianggap mengesankan. Bahkan jika 20% dari perlindungan baju besi diabaikan, kerusakan di atasnya dari teknik tidak bisa melakukan apa-apa selain memukul mundur anak iblis Niu. Anak iblis Niu bisa merasakan bahwa serangannya terhadap Yin Tong seperti belalang sembah yang mencoba menghalangi kereta, namun dengan kemampuan untuk menggulingkannya. Ini adalah sensasi yang dia dapatkan dari Fox Basket in Tiger Glory. Jika kekuatan Yin Tong tidak terlalu jauh dari Demon Child Niu, mereka bisa melanjutkan pertarungan ini selama sekitar setengah hari. Namun, bahkan jika Demon Child Niu tidak menggunakan teknik pertarungan warisannya, dia akan mampu mengalahkan Yin Tong dengan mudah. Sebelum 7,5 menit berlalu, Yin Tong dengan cepat dipukul dari arena. Darah sudah mengucur dari sudut mulutnya, dia terluka tapi tidak terlalu serius. Bagaimana keadaannya? King Sui mengulurkan tangannya dan menarik Yin Tong ke belakang, menekan auranya dengan ki sucinya. Kami tidak berguna. Pada akhirnya, kami masih harus mengandalkanmu. Yin Tong berkata, sedih. Jangan katakan seperti itu kakak ke-10. Selain itu, Anda baru saja mendapatkan warisan Anda. Jalan menuju masa depan Anda masih terus berjalan. Demikian pula, saya bisa menjadi lebih kuat meski perlahan karena ada kesempatan. Saya dapat menjamin bahwa Anda akan menjadi lebih kuat darinya dalam 1 tahun. King Sui berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan saya?
Mengapa saya tidak naik dan melawan dia? Bisakah Anda menjamin bahwa saya akan menjadi lebih kuat darinya dalam 1 tahun? Lan Lingfeng segera bertanya, lebih baik jika kamu tidak naik ke sana. Teknik Anda lebih pada menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan, yang pada dasarnya adalah jalur agresivitas. Anda akan dengan mudah merusak barangnya. Tidak ada gunanya jika rusak, King Sui berkata sambil menggelengkan kepalanya. Para wanita itu jelas merasa malu. Semua orang bisa menafsirkan ambiguitas kata-kata King Sui. Lan Lingfeng tersenyum canggung, dia tidak bisa berkata-kata karena dia tidak tahu harus berkata apa. Anak iblis Niu berdiri di atas mereka sementara King Sui dan yang lainnya tertawa ketika mereka berbicara. Dalam perspektif orang lain, ini adalah situasi yang membingungkan. Terbukti, mereka telah memperlakukan klan Niu seolah-olah mereka bukan apa-apa di aula masakan kekaisaran. Orang-orang di sekitarnya tidak terlalu merasakan apa-apa tetapi klan Niu menjadi marah karena ketidaktahuan mereka, terutama setan anak Niu yang masih berdiri di atas mereka. Dia baru saja mengalahkan pewaris yang menang. Apalagi dia juga tahu bahwa ada satu pewaris lagi yang tidak mampu menjadi lawannya. Tabib muda itu adalah satu-satunya orang yang benar-benar tak terduga. Meskipun demikian, dia tidak takut. Bukankah orang-orang dari Imperial Cuisine Hall selalu sangat sombong? Mengatakan sesuatu seperti ingin kepala klan kita dan keturunan langsungnya memperbaiki aula masakan kekaisaran. Meski begitu, Anda masih harus menunjukkan kepada kami mengapa kami harus memperbaiki Imperial Cuisine Hall Anda sejak awal. Kata setan anak Niu sambil menatap langsung ke arah King Sui. Tidak perlu khawatir tentang itu. Satu klan Niu tidak mungkin menimbulkan keributan bahkan jika mereka mencoba. King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku akan menantangmu sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda cukup berani untuk datang. Anak iblis Niu menyeringai. King Sui berencana untuk naik ke atas, tetapi jika dia naik sekarang, itu berarti mereka harus bertarung sampai akhir. Ini bukan masalah besar bagi King Sui. Kemudian lagi, pihak lain pasti memiliki prajurit tersembunyi di tengah klan mereka. King Sui bermaksud untuk memancing mereka keluar, tetapi bahkan jika dia berencana melakukan itu, dia tidak memiliki prajurit seperti itu di sisinya sekarang. Akan sangat bagus jika ada seseorang seperti itu bersamanya sebelum dia bisa bertarung melawan Demon Child Niu. Saya akan menerima tantangan untuk pertempuran ini. Aku juga bagian dari Imperial Cuisine Hall. Suara anggun dari pesona abadi bergema di seluruh ruangan. Qin King telah tiba. Dia tidak mengenakan seragam istananya dan malah mengenakan gaun lipit seputih salju yang meningkatkan kehadirannya di luar dunia ini. Rambutnya yang indah tergantung di pundaknya dan kecantikannya seperti mahakarya yang diciptakan oleh surga. Matanya berkilau cerah seperti batu giok, namun agak kabur juga. Dia tidak memakai cadar untuk menutupi wajahnya, tetapi itu cukup untuk membingungkan orang-orang yang menatapnya seolah-olah mereka tidak dapat menangkap gambaran keseluruhan dari wajahnya. Wanita ini memiliki sosok yang anggun juga. Pesonanya yang halus sangat indah dan matanya yang indah cukup indah untuk dilihat. Dia memancarkan udara ilahi dari makhluk surgawi yang datang dari dalam dirinya. Seperti bulan sabit di langit, ekspresinya tenang, namun dia mampu memancarkan kekuatan luar biasa yang mirip dengan lautan luas atau cakrawala. Keanggunannya yang mulia juga cukup menarik. Dia luar biasa, mempesona, dingin, misterius, dan juga sedikit surgawi. King segera muncul di langit. Kemunculan tiba-tiba wanita ini membuat banyak orang takjub. Orang macam apa dia untuk terlihat seperti surga? Kebanyakan orang, apapun jenis kelaminnya, dipenuhi dengan gairah saat mereka menatap sosok anggun yang melayang di udara. Mereka memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka ketika mereka melihatnya. King Sui masih bahagia. Kedatangan King memungkinkan King Sui menghela nafas lega. Dia tidak memiliki keintiman yang berlebihan dengan wanita ini, namun, hubungan mereka masih agak tidak jelas. Ada beberapa kesalahpahaman di antara mereka sebelumnya, tetapi itu sudah diselesaikan.
Dia adalah Peri King. Dalam beberapa detik, lebih banyak orang mulai mengenali Qin King. Meskipun tempat ini sedikit lebih jauh dari dinasti Qin besar, mereka yang suka mengumpulkan informasi tentang orang-orang terkenal masih akan diberitahu tentang berita tersebut, membuat gambar dirinya untuk menyebarkan berita tentang kehadirannya. Mereka melakukannya karena keuntungan. Ini adalah salah satu taktik yang digunakan orang-orang ini untuk bertahan hidup. Peri King, aku tidak tahu mengapa kamu harus terlibat dalam semua ini. Anak iblis Niu dengan tenang menatap Qin King. Namun, jauh di dalam hatinya, dia membara dengan kasih sayang yang membara untuknya. Seorang pria muda yang kuat akan selalu memendam nafsu yang mengerikan terhadap seorang wanita. Seorang wanita dianggap sebagai topeng pria, dan fakta ini dapat diterapkan di dunia manapun. Siapapun ingin mendapatkan hak atas keindahan langka yang mungkin tidak ditemukan lagi bahkan dalam jarak jutaan li. Bahkan Demon Child Niu bukanlah pengecualian dari kerinduan itu. Bukankah aku sudah mengatakan ini sebelumnya? Aku juga anggota dari Imperial Cuisine Hall. Apakah saya tidak diizinkan untuk mempertimbangkan ini? Qin King berkata sambil menghunuskan pedang panjangnya. Sejak Qin Ying meninggal, seluruh wataknya telah berubah. Meskipun pada dasarnya dia telah pulih, dia masih mempertahankan pancaran sikap menyendiri yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Ini adalah jenis aura yang menolak segalanya. Meskipun dia sedang berbicara sekarang, tidak ada sedikit pun emosi dalam nada bicaranya. Ekspresi kesakitan muncul di wajah anak iblis Niu. Ini bukan pertama kalinya dia mengetahui siapa Qin King. Nama Peri King masih cukup terkenal di era masyarakat dan dinasti yang halus ini. Kebanyakan orang hanya mengenali Qin King melalui lukisan karena jumlah orang yang pernah melihat Qin King dalam kehidupan nyata sangat langka. Selain itu, dia suka memakai kerudung untuk menutupi wajahnya. Bahkan jika dia berjalan di luar di depan umum, hampir tidak ada yang bisa mengenalinya. Ini, bagaimanapun, adalah pertama kalinya Demon Child Niu bertemu dengan Qin King secara langsung. Meskipun begitu, dia telah mendengar begitu banyak tentang Qin King dan bahkan memiliki koleksi lukisan Qin King di kamarnya. Selain itu, dia bahkan bersumpah untuk mendapatkan wanita ini setelah dia membangunkan warisan Raja Iblisnya. Dia tidak tahu apakah dia mencintai wanita ini atau tidak, tetapi dia tahu bahwa dia ingin memilikinya dan fakta itu saja sudah cukup baginya. Dia juga tidak berharap untuk bertemu dengannya dalam keadaan seperti itu. Anak iblis Niu melirik Qin King dan berkata dengan lembut, "Karena sudah begini, mari kita mulai. Namun, saya tidak akan menyakiti Anda dan saya pasti akan menjadikan Anda milik saya. Hanya aku yang cukup layak untukmu di dunia ini." Tidak ada perubahan apapun dalam ekspresi Qin King saat dia menjawab, "Coba katakan sekali lagi dan lihat apakah saya akan membunuhmu atau tidak." Anak iblis Niu membuka mulutnya beberapa saat sebelum dia berkata, "Kamu pasti akan kalah. Saya sangat berharap Anda bisa mundur dari pertarungan ini. Percayalah, kamu tidak akan bisa melawan saya." Qin King tetap diam. Sebagai gantinya, dia mengambil langkah dan mengacungkan pedang panjangnya. Phoenix kecil berwarna hijau zamrud secara bersamaan muncul di ujung pedangnya. Itu bersinar cemerlang sambil memancarkan cahaya langka dari tubuhnya. Ekspresi anak iblis Niu bergeser ke tampilan yang hati-hati. Dia meluruskan tongkat kuno tumpul di tangannya yang tiba-tiba menjadi merah menyala. Ada juga lapisan tebal armor bersisik merah tua muncul di sekujur tubuhnya. Kekuatan Titan Ox. Seketika, kekuatan Demon Child Niu tiba-tiba meningkat. Kekuatan yang dia terima adalah warisan Raja Iblis Titan Ox. Kekuatan fisiknya tidak dapat disangkal, termasuk kapasitas kekuatan, kecepatan, pertahanan, dan daya tahannya. Pergilah. Seekor Phoenix dengan ukuran kepalan tangan melebarkan sayapnya dan membentuk jejak api yang membara melintasi anak iblis Niu. Siluet Qin King berkibar ke atas juga. Pedang panjang di tangannya telah menjadi tembus cahaya dan berkilau, menampakkan kilau yang mirip dengan air. Mendering, suara yang berbeda terdengar.
Pada saat itu ketika Demon Child Niu berhasil mendaratkan pukulan di tubuh Phoenix kecil, seekor kerbau merah raksasa tiba-tiba muncul di tubuhnya. Siluet sapi ini sangat besar, berukuran puluhan meter. Meskipun siluet ini tidak dapat dibandingkan dengan beberapa binatang iblis yang lebih besar, aura ganas dan bentuknya yang mulia sangat mengerikan. Angin hembusan menyikat Willow. Phoenix kecil hanya bisa menghancurkan siluet sapi merah dengan membakarnya, namun King tetap teguh saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Demon Child Niu. Gerakannya seringan bulu dan satu-satunya kesan yang bisa dikumpulkan dari itu adalah indah, yang cocok dengan siluet King yang tampak seperti surgawi dunia lain. Gerakannya juga memesona, bahkan Demon Child Niu ingin menyerah dan melihat lebih dekat kecantikannya. Mungkin itu bukan pilihan yang buruk untuk membiarkan dia menusuknya seperti ini. Namun, dia tahu bahwa membiarkan dia menikamnya bukanlah pilihan yang mungkin. Dia melihat pedang tipis yang mendekat dengan cepat dan menyadari gerakan ringan pedangnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia dengan cepat menggunakan tongkat merahnya dan dengan kasar membalas pedangnya. Denting-dentang, pedang King dengan cepat menepuk tongkat hanya sesaat. Dia gesit seolah-olah tidak ada beban apapun pada gerakannya, seperti kelopak bunga. Namun, dia cepat, gerakannya anggun namun mematikan. Mo! Tiba-tiba, teriakan yang berbeda bisa terdengar di dalam tubuh anak iblis Niu. Teriakan ini terdengar seperti dari seekor lembu, namun agak berbeda dari itu. Tidak ada yang mengira bahwa teriakan itu lucu ketika mereka mendengarnya karena teriakan itu tidak kalah dengan teriakan naga. Teriakan ini memiliki momentum yang bisa menelan langit dan bumi. King tahu Demon Child Niu mulai menjadi serius tentang pertarungan ini. Saat dia menggeser siluetnya, sepasang sayap berwarna-warni namun mendung muncul di belakangnya. Jika seseorang mengamati sayapnya dengan hati-hati, mereka pasti akan mengenalinya sebagai sayap Phoenix. Pedang tipis King juga bersinar dengan cahaya cemerlang, seolah itu adalah bayangan Phoenix yang melebarkan sayapnya, siap terbang ke langit. King Sui terus mengamatinya dari bawah arena. Ketika dia memikirkan juxtapose Phoenix, dia menyadari bahwa teknik pertempuran ini mungkin efektif untuknya. Namun, ketika dia mengingat kondisi teknik ini, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakannya atau tidak. Tidak ada orang yang cocok di sisinya sekarang. King Sui enggan mempelajari teknik ini. Itu bukan karena dia tidak ingin menghadapi kenyataan tetapi karena dia tidak ingin kenyataan menjadi canggung bagi mereka berdua. Karena itu, dia menolak untuk mempelajari juxtapose Phoenix, setidaknya untuk saat ini. Ledakan keras terdengar di langit dengan raungan kerbau sesekali dan teriakan Phoenix bergema di sekitarnya. Siluet Phoenix dan Demon Ox muncul terus-menerus sebelum mereka dibubarkan oleh ledakan. Pada banyak kesempatan, lubang hitam dibuat dan diperluas di langit karena kekacauan pertarungan, memungkinkan bulan dan bintang yang cerah terlihat. King Sui awalnya agak khawatir tetapi setelah mengamati pertarungan untuk sementara waktu, jelas bahwa Demon Child Niu jelas bukan lawan King. Bagaimanapun, King Sui masih yakin dengan kemampuan King. Sampai sekarang, orang-orang di sekitarnya dengan kekuatan paling mengerikan adalah King dan Ye Jiange. Raja Iblis Tantai Lingyan sedikit kurang kuat dari keduanya. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah mengejar level mereka pada saat ini. Pertarungan di arena sangat sengit sementara di bawah arena sangat sunyi. King Sui memperhatikan bahwa semua orang di pihak Niu Clan cukup gugup meskipun penampilan mereka tenang seolah-olah mereka tidak peduli apakah Demon Child Niu akan menang atau kalah. King Sui dapat menduga bahwa akan sulit bagi King untuk membunuh Demon Child Niu. Selain itu, jika King Sui benar, klan Niu memiliki prajurit kuat lainnya yang mereka miliki. Mungkin mereka juga memiliki pilar kekuatan yang lebih kuat di belakang punggung mereka. King Sui tidak membuat tebakan liar, pikiran manusia seperti itu. Dia tidak mahir dalam psikologi, namun dia memiliki pengetahuan umum tentang masalah tersebut. Melalui pengalaman yang dia miliki dari masa lalu hingga sekarang,
Bahkan jika dia mungkin tidak benar ketika dia mengingat pengalamannya, tebakannya seharusnya cukup mendekati kebenaran. Mo, jeritan nyaring itu dibarengi dengan kemunculan seekor kerbau raksasa yang mirip dengan batu besar di udara. Ini adalah Stone Ox yang dia warisi dari warisan Raja Iblis Titan Ox, yang dibudidayakan menggunakan seni, energi, ki, dan roh. Stone Ox ini dibekukan melalui penggunaan energi. King Sui tidak terkejut dengan ini karena dia memiliki ini di dalam kesadarannya juga. Bagaimanapun, Stone Ox ini juga dikenal sebagai Demon Ox. Kekuatan kehidupan dan setiap aspek dari Demon Ox diwariskan oleh pewaris. Semakin kuat pewarisnya, semakin kuat Demon Ox akan terkonsolidasi. Namun, memanggil Demon Ox akan menghabiskan banyak energi, ki, dan roh. Demon Ox ini berukuran sekitar 30 meter. King Sui dapat merasakan bahwa kekuatan Demon Ox ini hampir setara dengan Demon Child Niu. Ketika dia mengingat formulir harimau yang telah dibudidayakan oleh Ye Huang Guwu, kerbau iblis yang telah dikoagulasi jauh lebih kuat dari macannya. Namun, Ye Huang Guwu masih membutuhkan waktu untuk membangun kekuatannya. Dengan waktu yang diberikan, Ye Huang Guwu pasti akan menjadi keberadaan yang menakutkan untuk diperhitungkan. Anak iblis Niu mulai merasa bahwa dia bukan lawan King King lagi. Tidak banyak kekuatan yang tersisa dalam dirinya setelah dia memanggil Demon Ox hanya sekali. Bahkan dengan kemampuan ini, dia masih belum cukup kuat. Jika tidak, Demon Ox-nya pasti akan menjadi teknik pertempuran yang mengerikan. Diduga, semakin canggih teknik ini, semakin menakutkan jadinya. Sayangnya, teknik pertarungan ini dianggap terlalu sulit untuk diolah dan perkembangan teknik budidaya juga sangat lambat. Ketika King King melihat Demon Child Niu memanggil Demon Ox, dia tahu bahwa pertempuran akan segera berakhir. Dia tidak berani melakukan gerakan sembarangan, jadi dengan gerakan cepat, dia memanggil naga Azure raksasa miliknya. Groar. Teriakan naga yang meraung telah menyebabkan turbulensi yang cukup. Meskipun teriakan sapi sebelumnya cukup mengesankan dan tidak kalah nyaring dari teriakan naga, itu masih kurang dalam perbandingan dalam hal dampak visualnya. Selain itu, naga Azure King King bukan hanya spesies naga biasa, yang bukan merupakan lawan dari naga biru atau naga hijau. Naga-naga itu adalah jenis campuran, sehingga mereka dianggap tidak ada bandingannya dengan spesies naga-naga Azure King King. Kesadaran Demon Ox sebenarnya sepenuhnya kesadaran Demon Child Niu, itulah mengapa Demon Ox masih cukup terpengaruh oleh teriakan naga itu. Tubuh raksasa Azure Dragon memiliki panjang kurang dari 1000 meter, namun perawakannya yang sangat besar mampu membuat Demon Ox tampak seperti miniatur dibandingkan. Di bawah bantuan pil obat King Sui yang luar biasa, buah iblis kuno, dan buah metamorfosis, kekuatan naga Azure King King telah meningkat secara dramatis, meskipun tanpa perubahan pada ukuran tubuhnya. Dengan raungan yang menggelegar, Azure Dragon raksasa mengitari udara dan menyerbu ke arah Demon Ox di bawahnya. Anak iblis Niu benar-benar ketakutan kali ini. Dia tidak berpikir bahwa Azure Dragon King King bisa sekuat ini. Itu benar-benar terlalu tidak terduga baginya. Boomim, Azure Dragon yang sangat besar menabrak Demon Ox, yang inti utamanya adalah kekerasan dan kekuatannya, dan dikirim terbang ke udara. Azure Dragon kemudian menggesekkan ekor besarnya ke Demon Ox seolah-olah itu adalah cambuk yang mengerikan. King Sui tidak menyangka bahwa bangunan naga King King akan luar biasa ini. Dia selalu berpikir bahwa kekuatan supernaturalnya akan berbasis air. Namun, ternyata, tubuh fisik naga itu sudah mulai sombong. Buah intan di dalam interspatial silk sachet tidak dapat digunakan untuk saat ini karena membutuhkan sedikit waktu sebelum dapat digunakan kembali. Jika tidak, naga Azure berpotensi menjadi lebih menakutkan setelah mengkonsumsi buah berlian. Duar. Yang mengejutkan King Sui adalah bahwa Azure Dragon raksasa hanya menggunakan tubuh besarnya sebagai metode paling kuno untuk menyerang Demon Ox. Setelah serangkaian suara keras yang bertumpuk berlalu, udara mulai dipenuhi dengan bau mesiu. Demon Ox telah hilang seluruhnya,
Bahkan Demon Child Niu juga dijatuhkan oleh Azure Dragon King. Untungnya, Demon Child Niu memiliki kemampuan luar biasa untuk menyelamatkan nyawanya sendiri meski terkena luka ringan. Anak iblis Niu sedih dan kesal karena kalah melawan King karena dia benar-benar ingin memilikinya sebagai wanitanya. Di dunia ini, kebanyakan pria biasanya akan lebih kuat dari lawan mereka ketika mereka menyukai gagasan memiliki wanita seperti itu untuk diri mereka sendiri, terutama ketika lawan itu adalah wanita yang mereka inginkan. Karena itu, peluang mendapatkan wanita itu sangat besar. Naga Azure raksasa mengangkat King dan perlahan mengelilingi langit. Pemandangan luar biasa pada saat itu cukup mengejutkan. Mereka yang telah memanjakan mata mereka dengan pemandangan seperti itu memiliki kecenderungan untuk sujud dalam kekaguman. Klan Niu masih agak terpengaruh oleh kekalahan anak iblis Niu. Dia adalah harapan klan Niu untuk masa depan dan mereka membutuhkan perlindungannya untuk tahun-tahun mendatang. Namun, dia sekarang dikalahkan di tangan seseorang pada usia yang sama, atau bahkan mungkin lebih muda dari anak iblis Niu sendiri. King tetap diam saat masih diangkat di udara. Dia menunggu dalam diam, karena dia tahu bahwa masalah hari ini masih belum selesai. Ketika waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa habis, seorang pria paruh baya yang tampak jahat muncul di langit. Pria ini memiliki aura kekayaan di sekelilingnya. Dia memiliki perawakan tinggi dan gerakannya anggun. Kebanyakan orang akan dengan mudah memperhatikan penampilannya dan menganggapnya sebagai pria yang menawan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.